Benarkah hidup itu memilih? Benarkah dalam setiap kesempatan kita diperhadapkan pada pilihan? Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada, Shalom. Senang sekali kembali kita bertemu dalam program renungan dari Ruhiman Ministry. Memasuki minggu keempat di bulan Agustus tahun 2021, masih dalam tema bulan ini yaitu perjuangan doa. Minggu ini kita akan merenungkan sebuah tema hidup itu memilih. Menjadi satu tantangan bagi kita sejak kita bangun dari tidur, kita diperhadapkan pada pilihan. Dan terus begitu sepanjang hari hingga kita kembali tidur. Kita juga masih diperhadapkan pada pilihan kita mau tidur atau tidak. Sebagaimana seperti kita mau bangun dari tidur atau tidak. Begitu banyak pilihan demi pilihan yang terjadi di dalam hidup kita. Dan sepanjang usia kita diperhadapkan pada hal yang demikian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat Ruhiman yang saya cintai, memilih tidak lepas dari kehidupan. Mulai dari hal kecil seperti bangun tidur, hingga pada sesuatu yang lebih besar. Misalnya, dengan siapa kita menikah nanti, di mana kita tinggal. Lalu kemudian ketika kita berbicara tentang kerohanian, memilih percaya pada Tuhan Yesus atau tidak, memilih mau tetap tinggal di dalam jalan dan kebenarannya atau tidak, memilih mau hidup jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Kalau kita buat catatan, kita meregister pilihan-pilihan yang terjadi di dalam hidup kita, begitu banyak pilihan-pilihan yang diberikan menjadi kesempatan buat kita memilih. Lalu kemudian bila kita merenungkan saat ini, apakah pilihan-pilihan yang diperhadapkan pada kita telah kita lakukan dengan baik? Sebagaimana kita memilih sekolah di mana, bagaimana kita memilih kita mau jadi apa nantinya, memilih kita cita-cita apa yang akan kita dambakan dan kita raih, dan sebagainya. Dan tema minggu ini didasari dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita akan kupas ayat ini dan kita akan baca dengan seksama. Saya bacakan untuk kita semua dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu sahabat Ruhiman menyimak ayat ini. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Apa kaitannya tema hidup itu memilih dengan Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-9 ini? Bila kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, menceritakan kisah Ananias dan Safira. Saya yakin dan percaya sahabat Ruhiman pernah mendengar kisah ini. Mungkin kisah ini menjadi pengulangan
renungan yang pernah sahabat Ruhiman dengar. Atau mungkin juga renungan ini menguatkan iman sahabat Ruhiman. Dikatakan di sana adalah bahwa mereka adalah bagian dari jemaat mula-mula. Bila kita lihat pasal kelima ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, berkaitan erat dengan pasal sebelumnya, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai ayat yang ke-37, yang menceritakan cara hidup jemaat mula-mula, bahwa jemaat hidup dengan penuh kasih dan saling membangun sebagai tubuh Kristus. Inilah cara hidup jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, dan saya rindu kita juga membuka Kisah Para Rasul pasal yang keempat ini, karena saya merasa bahwa sebelum kita memasuki renungan dari kisah Ananias dan Safira, kita perlu tahu latar belakang dari cerita ini. Kita perlu tahu latar belakang dari kisah Ananias dan Safira. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37, saya bacakan untuk kita semua. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bagaimana kehidupan jemaat mula-mula? Mereka hidup tanpa kekurangan, sebab yang ada pada mereka menjadi milik bersama. Bahkan ada seorang yang bernama Yusuf, yang oleh para rasul memanggilnya Barnabas. Kemudian ada orang Lewi dari Siprus yang membawa persembahan dengan jumlah yang sangat besar, dan tentunya itu sangat berarti dalam hidup bersama bagi orang yang membutuhkan. Saya jadi teringat akan persekutuan rumah tangga di GKRI Jemaat Dwi Warna. Ibadah yang diadakan sebulan sekali ini dengan skup jemaat suami istri atau keluarga muda. Setiap ibadah, bagi mereka yang mau bawa berkat dipersilahkan Bapak Ibu. Bisa dalam bentuk nasi, sayur, lauk pauk seperti ayam goreng, ikan. Ada yang bawa buah, ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa hidangan penutup seperti puding, seperti agar-agar dan sebagainya. Dan saya biasanya bawa piring sama sendok saja, jadi tinggal makan begitu. Dan selesai ibadah kita menikmati berkat bersama-sama. Kami menikmati berkat itu sambil ngobrol, sambil menguatkan satu dengan yang lain, dan menikmati suasana jemaat mula-mula seperti yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal yang keempat tadi. Dan rasa kebersamaan yang sangat kuat, rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Sangat indah bila dibayangkan Bapak Ibu. Dan semenjak Covid, persekutuan ini berhenti sementara. Dan itulah kenangan yang bisa saya bagikan. Kenangan bersama
persekutuan rumah tangga di GKRI Jemati Warna. Saya berdoa teman-teman yang masih setia di persekutuan rumah tangga GKRI Jemati Warna tetap setia beribadah bila nanti dibuka kembali ibadahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada kisah Ananias dan Safira. Ananias dan Safira didorong oleh rasa kebersamaan itu, sehingga mereka juga menjual sebidang tanah mereka untuk dibawa ke hadapan rasul-rasul. Mari kita bayangkan, alangkah indahnya bila suami istri bekerja sama dalam perbuatan baik, bukan? Dan Ananias, Safira bekerja sama merencanakan sesuatu untuk menjual sebidang tanah mereka dan meletakkan hasil penjualan itu ke kaki rasul-rasul, sebagaimana ayat yang ke 32 dan 33 yang tadi kita baca. Ananias dan Safira mencoba melakukan sesuatu yang sama, perbuatan yang sama seperti jemaat mula-mula lainnya. Namun sangat disayangkan Ananias dan Safira bekerja sama dalam kejahatan. Mereka bersekongkol dalam kebohongan, Bapak Ibu. Motivasi yang awalnya baik, lalu kemudian berganti dengan sebuah kesepakatan yang tidak baik. Mereka merencanakan sebuah kebohongan. Mereka menganggap bahwa tindakan mereka dapat dibenarkan dengan sebuah kebohongan yang dibungkus dengan sebuah tindakan yang terlihat baik. Perhatikan Bapak Ibu. Mereka tidak jujur di hadapan Tuhan. Mungkin mereka merasa bahwa ketidakjujuran mereka tidak diketahui oleh orang lain. Mereka membawa hasil penjualan tanah, tetapi mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, menjadi renungan bagi kita. Adakah kita pernah berbuat seperti Ananias dan Safira? Mencoba mendustai Tuhan dengan perbuatan baik. Mencoba menipu Tuhan dengan membungkusnya melalui perbuatan baik kita. Kita berbuat baik sama seperti orang lain berbuat, namun ternyata ada berkat Tuhan yang seharusnya milik Tuhan, tetapi kita ambil untuk kepentingan sendiri. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saya bacakan untuk kita. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah, dan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bisa kita lihat sebenarnya tidak ada yang tahu, bukan? Kalau kita lihat secara letterlek, ayat 1 dan ayat yang kedua, bagaimana Ananias lalu kemudian ia menjual tanah, dan atas sepengetahuan istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi kalau kita lihat secara kronologis, sebenarnya nggak ada yang tahu. Mereka menyimpan dan melakukan semua itu tanpa diketahui oleh orang lain. Ayat yang ketiga dan keempat berkata begini, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah itu dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Satu statement yang keras dari Rasul Petrus. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ananias dan Safira melakukan suatu tindakan yang salah, bahkan fatal.
bukan dari segi jumlah, bukan dari segi kuantitas, bukan dari nilai pemberian, tetapi mereka tidak menjalankan komitmen iman. Dan inilah substansi dari renungan kita pada minggu ini. Mungkin orang lain yang melihat pemberian itu berkata dalam hati mereka, sungguh baik Ananias dan Safira menjual sebidang tanah dan memberikan hasil penjualan itu. Namun ternyata Rasul Petrus yang dipenuhi kuasa Roh Kudus mengetahui kejahatan hati Ananias dan Safira. Ini berbicara tentang komitmen iman, Bapak Ibu. Tuhan tidak bermaksud merampok Ananias dan Safira dengan meminta semua hasil penjualan itu. Dari kisah ini saya ingat betul terjadi di tahun 2003. Saat masa kepemimpinan saya hampir berakhir di Komisi Pemuda Remaja di GKRI Jemadi Warna. Saya diberi tugas, diberi tanggung jawab, diberi kesempatan untuk menjadi ketua Komisi Pemuda Remaja di GKRI Jemadi Warna sejak tahun 2001 sampai tahun 2003. Dan sepanjang kepengurusan saya memiliki banyak program sehingga banyak pengeluaran yang harus saya keluarkan. Dan saat itu kondisi saldo keuangan kepengurusan saya hampir habis, Bapak Ibu. Dan rasanya saya saat itu bergumul di hadapan Tuhan. Saya hampir memberikan warisan saldo keuangan yang sangat sedikit kepada kepengurusan berikutnya. Dan ini menjadi kekhawatiran saya, jujur, bahwa saya nggak mungkin menyerahkan tongkat estafet itu dalam keadaan saldo keuangan yang sangat menipis. Dan kemudian ada kesempatan saya dipanggil penatua gereja, Ibu almarhumah yang Swihwa, atau biasanya saya panggil Apo, Bapak Ibu. Beliau panggil saya dan kemudian meminta saya bantu dalam doa agar rumah anaknya laku terjual. Dan bila terjual akan diberikan sekian persen hasil penjualan itu ke gereja. Ia berkomitmen di dalam imannya. Dan ternyata setelah rumah itu laku terjual, Komisi Pemuda Remaja dapat suntikan dana sebesar 7,5 juta di tahun 2003. Tahun 2021 7,5 juta aja itu besar, Bapak Ibu. Bayangkan 7,5 juta diberikan kepada kami, kepada Komisi Pemuda Remaja, dan saldo keuangan kepengurusan kami menjadi sebesar 7,5 juta sekian. Inilah komitmen yang dimaksud, Bapak Ibu. Bukan berbicara tentang nilai, bukan berbicara tentang persembahan, tetapi ini berbicara tentang komitmen iman. Komitmen iman antara Apo dengan Tuhan yang kemudian direalisasikan dengan benar. Bagaimana komitmen iman kita dengan Tuhan? Sejauh mana kita sudah berada dalam kejujuran iman dengan Tuhan? Ataukah kita masih seperti Ananias dan Safira yang hidup dalam ketidakjujuran iman? Tidak ada yang tahu selain Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seandainya saja setiap gereja ada yang memiliki karunia seperti Rasul Petrus yang dapat menyelidiki hati setiap jemaat, berapa banyak orang yang rebah dan putus nyawanya. Mengerikan, sangat mengerikan. Dalam hal ini saya nggak bermaksud menjustifikasi, dan saya berharap tidak ada Ananias dan Safira di masing-masing gereja. Saya berharap demikian. Tidak ada orang yang memiliki motivasi yang salah, yang lalu kemudian berlaku seperti Ananias dan Safira, merencanakan sesuatu yang tidak jujur, yang seperti Rasul Petrus katakan, engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Tuhan. Dan saya berharap tidak ada Ananias dan Safira di masing-masing gereja. Namun bagaimana bila ada? Ya, inilah renungan yang bisa menjadi pengingat bagi setiap kita bahwa
Tuhan tetap menyelidiki hati kita. Sekalipun di sekitar kita tidak ada Rasul Petrus yang mengawasi kita, yang menegur kita. Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruiman yang berbahagia, hidup itu memilih berkaitan dengan komitmen iman kita pada Tuhan. Apakah kita mau hidup dalam ketidakjujuran iman? Perjuangan doa membawa kita untuk hidup memilih setia pada komitmen iman. Tuhan tidak pernah merampok harta kita. Tuhan tidak pernah merampok waktu kita. Tuhan tidak pernah merampok tenaga kita. Tetapi Ia ingin kita konsisten pada komitmen iman. Semoga kita tidak seperti Ananias dan Safira masa kini. Tetap setia di dalam Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan, tetap rindu berdoa kepada Tuhan. Perjuangan doa kita tidak akan pernah berhenti sampai usia kita tutup. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Amin. Shalom Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruhiman yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin.